Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menghabiskan materi bab ketiga dengan judul laju reaksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa laju reaksi itu merupakan berkurangnya jumlah reaksi untuk setiap waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Jadi kalau dia bertindak sebagai reaksi atau reaktan, maka jumlahnya dia akan berkurang gitu. Sedangkan jika zatnya itu bertindak sebagai hasil reaksi atau produk, maka jumlahnya dia akan bertambah gitu. Satuan dari laju reaksi adalah, ada yang masih ingat apa? M per S. M ini adalah molaritas gitu. Molaritas, sedangkan S ini adalah second atau detik gitu. Nah, kalau misalkan di buku-buku ada yang bilang bisa S atau det itu sama aja gitu ya. Nah, M ini bisa dijabarkan kan ya, karena rumusnya M sama dengan N per V atau mol per volume. Volumenya dalam satuan liter gitu. Jadi, kalau misalkan nanti juga ada yang bilang satuannya mol per liter kali second atau mol per liter dikali detik, yaitu sama aja gitu. Itu merupakan satuan dari laju reaksi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan persamaan laju reaksi. Itu persamaan laju reaksi bentuknya seperti apa? Seperti ini. Seperti ini. Misal ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, dalam persamaan laju reaksi, cara menghitung persamaan laju reaksinya, yang dihitung adalah laju awal reaksi atau konsentrasi awalnya saja. Konsentrasi awal ini siapa sih? Reaktan gitu. Nah, kenapa yang dihitung itu hanya reaktannya aja gitu? Karena ketika konsentrasi si reaktan lama-kelamaan kan konsentrasi reaktan menurun ya. Jadi nggak dapat ditentuin tuh konsentrasinya saat reaksinya berjalan. Makanya yang dihitung pas kondisi awalnya saja. Nah, kenapa nggak di kondisi akhir gitu? Kalau di kondisi akhir, ada kemungkinan reaksi berbalik arah gitu. Kan kalau reaksinya berbalik arah nih, berarti hasil dari C ditambah D akan balik lagi nih, jadi A ditambah B gitu. Jadi kita sulit gitu untuk menentukan berapa sih lajunya, berapa sih konsentrasi yang berubah gitu. Makanya yang dihitung adalah konsentrasi awalnya gitu. Nah, kalau misalkan reaksinya A ditambah B menjadi C ditambah B, berarti kan yang awalnya si A dan B nih. Gitu. Makanya di persamaan laju reaksi yang dihitung adalah A dan B-nya saja gitu. Jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. V ini merupakan laju reaksi, K-nya itu tetapan laju reaksi, nilainya itu berubah-ubah tergantung zatnya gitu. Dan nilai setiap zat dan reaksi itu sama jika suhunya juga sama gitu. Terus N ini merupakan tingkat reaksi atau order reaksi terhadap A. N ini terhadap A. Kalau yang N order reaksi terhadap B, konsentrasi yang B gitu. Nah, yang A ini tutup kurung itu adalah konsentrasi awal zat A. Yang B-nya adalah konsentrasi awal B gitu. Nah, selanjutnya, apa itu order reaksi? Order reaksi merupakan tingkatan reaksi. Tingkatan reaksi dalam laju reaksi. Misal, zat A punya order 0. Ini order 0. Maka grafiknya akan garis mendatar aja. Kenapa garisnya mendatar? Karena ini berarti kita lihat ya. Ini kan konsentrasi ke sini. Sedangkan ke atas itu laju reaksinya. Nah, berarti seiring dengan bertambahnya konsentrasi nih, laju reaksinya akan tetap. Berarti
penambahan konsentrasi ini tidak mempengaruhi laju reaksi gitu. Itu arti dari orde 0 gitu. Nah, sedangkan kalau ordenya 1, itu kan garisnya lurus. Berarti setiap penambahan satu kalinya si konsentrasi X ini nih, dia akan mempengaruhi laju reaksi sebanyak 1 juga gitu. Jadi pangkat 1, jadi berpengaruhnya cuma sekali. Misalkan penambahan 2 molar akan menaiki laju akan mempercepat laju reaksi ya sebesar 30 detik kayak gitu, dan itu akan berlangsung secara terus-menerus gitu dan berlaku terus. Jadi setiap penambahan 2 molar ya udah berarti akan mempercepat sebanyak 30 detik gitu. Nah, kalau misalkan reaksi yang kedua, ini kan kurvanya agak lengkung naik ya. Artinya si zat X ini dipangkatkan 2. Artinya setiap penambahan sekian molar akan menaikkan 2 kali lajunya gitu. Lajunya menaik sebanyak 2 kali, makanya grafiknya agak curam gini gitu. Nah, selanjutnya contoh soal gitu. Bagaimana cara kita menghitung orde reaksi. Tadi kan orde reaksi ada ini ya, ada zat pereaksinya. Nah, di reaksi ini, di percobaan ini, direaksikan NO dengan H2 gitu. Nah, persamaan laju reaksi kita tahu tadi berarti V sama dengan K dikali konsentrasi, karena di sini ada NO dan H2, berarti kita bisa langsung masukin NO pangkat M, terus H2-nya pangkat N, gitu ya. Nah, sekarang kita coba nomor 1 dulu, cara menghitung orde reaksi NO. Kalau kita ingin mencari orde reaksi NO, nih, maka cari H2 yang sama, gitu. Cari H2 yang sama. Jadi kebalikannya. Kenapa? Yang dicari yang sama itu kebalikannya. Biar nanti si konsentrasi H2 ini bisa dicoret, gitu. Jadi kalau kita mau cari orde NO, cari yang konsentrasi H2-nya sama ya. Cari yang konsentrasi H2-nya sama. Nah, yang konsentrasi H2-nya sama percobaan berapa? Percobaan 3 dan 4. Ya enggak? Ya, berarti bisa kita langsung masukin V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali H2 pangkat N. Dibandingin nih, biar bisa dicoret, dibandingkan dengan V4. Berarti kan ya, karena kita mau pakai percobaan 3 dan 4. Sama dengan K dikali NO pangkat M dikali H2 pangkat N. Gitu. Nah, V3 berapa nih? Kita berarti fokus ke V3 dulu. Percobaan ketiga maksudnya. Sini ya. V-nya sebesar 0,0005 sama dengan K dikali konsentrasi NO-nya berapa nih di percobaan ketiga? Masukin. Berarti 0,001 pangkat M dikali 0,006 pangkat N. Nah, dibandingkan di percobaan 4. Percobaan keempat, V-nya 0,002 sama dengan ini ya. K dikali konsentrasi NO, percobaan keempat 0,002 pangkat M dikali 0,00 M pangkat N gitu. Nah, kalau udah seperti ini, yang sama bisa dicoret. Kan nilai K itu tetap ya, berarti pada reaksi ini bisa dicoret. K-nya coret gitu. Mana lagi yang sama? Ini kan berarti yang konsentrasi H2-nya nih sama-sama 0,006 gitu. Jadi sama dengan ini bisa kita kecilin ya, berarti 5/2 sama dengan 1/2 bukan, berarti ini 5/20 ya, ini 0,0000
5/20 sama dengan 1/2. Ini dikecilin jadi 1/2 pangkat M gitu. Nah, 5/20 itu kan sama aja 1/4. Sama dengan 1/2 pangkat M gitu. Nah, 1/2 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 1/4. Ya gitu, berarti pangkat M sama dengan 2. Karena setengah 1/2 ini dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4. Jadi si M ini nih, M yang ini itu kan order reaksi terhadap NO. Berarti order NO sama dengan 2 gitu. Bisa dimengerti ya? Insya Allah ya. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa di replay lagi ininya, videonya. Nah, sekarang kita mau cari order dari H2. Hapus dulu. Nah, kalau mau cari order dari H2, berarti kita harus cari yang konsentrasi NO-nya sama. Cari yang konsentrasi NO-nya sama gitu. Percobaan berapa? Percobaan berarti 1 dan 2 karena sama-sama 0,006 gitu. Yang bisa kita masukin V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat N dikali konsentrasi H2 pangkat N per yang kedua ya, sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat N dikali konsentrasi H2 pangkat N gitu. Berarti V1 nya masukin nih, percobaan 1 0,003 sama dengan K dikali konsentrasi NO nya berapa? 0,006 pangkat M dikali ini berarti ya 0,001 pangkat N per berapa nih? 0, yang V2 nya percobaan kedua 006 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang percobaan kedua dikali konsentrasi H2 percobaan kedua gitu. Nah, ini K-nya bisa dicoret, terus konsentrasi NO-nya juga sama nih, sama-sama 0,006, jadi bisa dicoret gitu, coret. Nah, diturunin berarti 3/6 kan sama aja 1/2 berarti ya. 3/6 sama aja 1/2 sama dengan ini juga nih 0,001 per 0,002 bisa diperkecil jadi 1/2 gitu pangkat N. Nah, berarti N-nya sama dengan 1 karena setengah pangkat 1 ya kan setengah juga gitu. Berarti order reaksi H2 nih kan si N ini terhadap H2 berarti H2-nya sama dengan 1 gitu. Itu yang dimaksud dengan order reaksi. Nah, kalau misalkan ditanya order reaksi total, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 gitu. Gampang kan ya laju reaksi, insya Allah. Hapus. Nah, persamaan laju reaksi untuk yang soal nomor 2, persamaan laju reaksinya seperti apa? Berarti langsung aja. Nih, kita tahu persamaan laju reaksi itu bentuknya seperti ini. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang berarti karena kita sudah tahu nilai M dan N-nya nih, maka persamaan laju reaksinya jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat NO itu berapa? 2 ya ordernya dikali konsentrasi H2 pangkat 1 gitu. Karena 1 itu tidak lazim yang untuk ditulis di pangkat, jadi gak usah ditulis gak apa-apa. Jadi gimana bentuk persamaan laju reaksi percobaan di samping? Berarti seperti ini gitu. Nah, selanjutnya menghitung nilai K. Soal nomor 3 ya. Menghitung nilai K.
untuk menghitung nilai K, kita bebas nih mau pakai percobaan yang mana aja. Gitu, boleh percobaan 1, 2, 3, 4, ya terserah gitu. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah masukin dulu rumusnya, kan berarti persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1 gitu. Nah, misal kita mau pakai percobaan kedua, berarti V sama konsentrasi yang dipakai adalah yang percobaan 2 gitu. Berarti percobaan 2 lajunya 0,006 sama dengan K dikali konsentrasi NO-nya berapa? 0,006 pangkat 2 dikali 0,002 gitu. Berarti kalau dibalik K sama dengan 0,006 ya per 0,006 pangkat 2 dikali 0,002 gitu. Sama dengan 83.000 ya. 83.333 sekian gitu. Nah, satuannya nilai V itu kan M per S ya. Nah, sedangkan konsentrasinya berarti di sini M, di sini M. Berarti karena di sini coret, berarti sisa M pangkat 2. Nah, M pangkat 2 per S gitu. Nah, 83.300 sekian bisa kita kecilin jadi 8,3 dikali 10 pangkat berapa berarti? 4 ya? 4, sisanya adalah M per M-2 berarti. M-2 ya, dikali S-1 gitu. S-1 dari mana? Dari ini nih. Karena dia di bawah jadinya -1. Nah, M-nya juga ini ada 2 kan ya, pangkat 2, M2. Tapi karena dia di bawah, dinaikin jadi minus gitu. Ini dia nilai K-nya, berarti nilai K-nya sebesar 8,3 kali 10 pangkat 4 gitu.